Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Ghifari. Saya adalah mahasiswa Computer Science dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi dengan section review coding saya, di mana pada section review coding ini saya akan mereview coding-codingan atau project-project tugas besar pada mata kuliah di kampus saya untuk direview dan dilihat apa yang saya kerjakan seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini yang saya review adalah terkait data mining, di mana kita memining data dari sumbernya itu ada dari BPS, Badan Pusat Statistika, dan juga data Jabar. Di mana fokusnya itu adalah mencari informasi atau value tertentu gitu, dari fokusnya di sektor pendidikan gitu, yaitu terkait dengan indeks pendidikan seperti itu. Kita ingin melihat apakah analisis yang terjadi dalam kita memining informasi di data atau di dataset indeks pendidikan gitu. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita ke notebooknya. Sini saya menggunakan Google Colab gitu ya. Google Colab dan menggunakan bahasa Python gitu untuk istilahnya, untuk menjalankan analisisnya. Nah, ini untuk judulnya eksplorasi data analisis atau EDA, itu pengaruh fasilitas dan sumber daya pendidikan terhadap indeks pendidikan di Jawa Barat. Sini ada pendahuluannya, mungkin bisa dibaca nanti di dokumentasi kodenya yang akan saya letakkan di GitHub, yang saya letakkan di bio atau di deskripsi ya namanya. Ya, itu. Kemudian ada beberapa analisis pertanyaannya yang hubungan antara indeks pendidikan provinsi dan kabupaten di Jawa Barat, apakah berkorelasi. Kemudian kabupaten kota dengan indeks pendidikannya yang lebih tinggi juga menunjukkan lebih banyak jumlah sekolah dan guru ya. Kita lihat juga korelasinya. Kemudian jumlah sekolah SMP dan SMA dan jumlah guru itu berpengaruh tidak terhadap rata-rata lama sekolah di kabupaten kota atau kota di Jawa Barat. Kemudian bagaimana hubungan antara angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan tingkat pendidikan di kabupaten kota di Jawa Barat seperti itu. Dan kemudian di sini ada bagian import library dan dataset. Di sini juga sudah jelas dokumentasi dataset yang digunakan gitu ya, dan diaksesnya kapan. Bisa dilihat sendiri di dokumentasinya. Kemudian untuk library yang digunakan yaitu NumPy, Pandas ya untuk mengolah data. Kemudian ada Matplotlib untuk plotting plotting diagram ya. Nah, Seaborn ini juga sama untuk plottingan diagram gitu ya. Kemudian ada warning ini untuk mengabaikan warning gitu ya. Tidak terlalu penting lah. Nah, di sini kita jalankan dulu. Oke, kita tunggu. Kita tunggu untuk terkoneksi dengan Google Cloud Computing. Oke. Nah, di sini kita render lah istilahnya. Kita read gitu dari tiap CSV datasetnya. Mungkin akan agak berat sedikit. Oke, kita tunggu. Nah, ini bagian dataset, library dataset gitu ya, sectionnya. Oke, aman. Oke, sip. Kita boleh tutup yang section ini. Oke, kita bisa lanjut. Ini pendahuluan ditutup. Oke, kita bisa lanjut ke data exploratory-nya. Yang pertama itu adalah di eksplorasi dataset indeks pendidikan. Oh ya, tadi yang kita gunakan itu ada 10 dataset totalnya teman-teman untuk menjawab 4 pertanyaan gitu ya. Nah, ini untuk eksplorasi datanya ya, sekalian eksplorasi data sekalian melihat kalau ada yang janggal kita clean datanya gitu. Tapi rata-rata data yang kita dapat ini dari data Jabar gitu ya, itu dan BPS itu tuh rata-rata datanya itu sudah
lumayan clean gitu ya. Jadi tidak terlalu ribet dalam proses cleaning datanya. Tapi mungkin dalam ini bentuknya masih dalam pembelajaran gitu. Tapi mungkin di industrial nanti tentunya data-data ini kita dapat itu lebih kotor tentunya. Nah, ini beberapa hal kita bisa cek ahead-nya untuk menampilkan some of data. 5 data, kemudian ini info ya untuk melihat kolom, kemudian ada tidak nullnya, types-nya juga kita cek duplikatnya ada tidak, cek apakah ada yang null atau tidak, kemudian ini kita cek juga types-nya ya seperti ya exploratory seperti biasa gitu ya. Nah, di sini kita cek juga apakah ada outlier atau tidak. Dan di sini ada beberapa outlier gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk nextnya adalah melakukan menormalisasi proses normalisasi data dengan mengganti nilai outlier dengan nilai minimal seperti itu. Kita bisa langsung jalankan dan nanti kita akan lihat apakah titik-titik di sini tuh dihilangkan gitu ya. Mungkin saya tidak terlalu bisa menjelaskan secara rinci kodenya gitu ya, karena keterbatasan waktu pengrekordan gitu ya. Jadi mungkin lebih ke tahap-tahapnya saja gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk mengeksplorasi dataset indeks pendidikan di kabupaten kota di Jawa Barat. Biasanya sama ya teman-teman, ya tinggal dijalan-jalankan saja. Karena dia cukup lumayan banyak itu dataset yang dianalisis, jadi kan terlalu lama videonya. Nah, ini cuman review sebentar saja gitu ya. Kan yang sudah kita tutup ya. Biar tidak bingung gitu, scroll terus. Oke. Atau ini bisa di run langsung ya. Oh, nggak bisa. Oh, ini bisa di run langsung ya. Untuk prosesnya kurang lebih sama gitu ya. Ini untuk eksplorasi data jumlah SMP SMA, jumlah guru juga sama gitu. Stepnya bakal sama gitu. Dari cek headnya, info, kemudian kalau ada outlier ya tangani outliernya gitu. Seperti itu. Oke, oh ini ada yang error nih. Sepertinya ada yang salah eksekusi. Sebentar. Sebentar. Soalnya kalau ada yang salah eksekusi biasanya kita harus ngulang dari awal. Jadi kayak step selanjutnya itu udah dieksekusi tapi ada step yang kelewat gitu. Jadi kodenya error. Dan biasanya kita harus import datasetnya ulang, ngebaca datasetnya ulang supaya aman. Nah, ini fokus exploratory gitu ya. Mungkin kita bisa ulang di import. Dan nanti di data exploration-nya kita pencet lagi aja gitu ya. Oke, kita tunggu untuk yang datasetnya cukup lumayan lama. Oke, sudah. Nah, untuk bagian ini kita eksekusi lagi semuanya. Nah, aman ya. Karena tadi ada step yang ke pencet 2 kali atau enggak ke skip. Jadi ketika dia udah dihapus terus kita render lagi, ya berarti kan sudah nggak ada gitu. Kayak tadi error. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini yang mau saya fokuskan gitu di analisisnya gitu. Nah, di analisis sendiri ini adalah analisis untuk apa ini? Bentar, ini kenapa begini? Sel tersembunyi. Cara menampilkannya gimana? Oh, ini ya. Ya, betul. Tutup dulu. Kurang kelihatan.
Bentar, ya oke, sip. Nah ini ada analisis-analisisnya dari setiap dataset gitu ya. Pertama itu adalah analisis dan visualisasi di dataset indeks pendidikan. Nah dia tuh ada dua, ada yang indeks pendidikan provinsi dan kabupaten. Kita mulai dari indeks provinsi. Nah ini ketika kita render dia akan menghasilkan. Nah ini untuk kita ngupload, jadi kita pilih yang di plot itu adalah di daerah Jawa saja gitu, di Pulau Jawa saja. Itu ada di Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Jogja. Dan kita pilih untuk tahun itu kita batasi dari 2010 sampai 2018. Kemudian ini proses ngupload. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Didapat bahwa yang paling tinggi ini adalah yang line merah ini. Di keterangan itu adalah DI Yogyakarta untuk indeks pendidikan dari tahun 2010 sampai 2018. Gitu ya. Dan yang kedua itu adalah di DKI Jakarta dan beberapa provinsi yang ada di bawahnya yang lumayan jomplang gitu ya untuk jaraknya gitu ya. Ini mungkin sekitar 67 sampai 68 gitu, 67, sekian. Karena yang bawah ini sekitar 56 mungkin ya, 56 sekian gitu. Ini adalah Banten. Kemudian 3 di bawah under 55 itu ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, ini beberapa ringkasan untuk plot ini gitu ya. Dan ada analisis singkatnya gitu. Tapi dari plot ini juga sudah terlihat gitu ya bahwa ketika kita misalkan ada di POV stakeholder, maka kita akan melihat bahwa yang tren yang minim yang bisa kita push supaya indeks pendidikannya baik. Kemudian di sini ada visualisasi record data dari tren indeks pendidikan yang tertinggi dari tiap pulaunya. Jadi memang fokusnya kita tuh kan di awal edanya itu untuk analisis di Pulau Jawa, terkhususnya di Jawa Barat. Dan ternyata di Jawa Barat sendiri dia itu tertinggal. Dia berada di posisi keempat. Ya, berarti ya keempat gitu ya. Ketika di terakhir di record datanya di 2018 gitu. Walaupun setiap ininya naik dari 2010 gitu ya. Tapi tetap dia di keempat gitu ya. Berjomplang jauh sekali dengan DKI dan juga DIY. Nah ini kita bandingkan juga si Jawa Barat ini dengan yang tertinggi di tiap pulaunya. Untuk pulaunya, kategorial pulaunya itu ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, NTT, dan NTB. Jadi memang pulau-pulau besar saja gitu. Nah, ini dapat dari mana bahwa ini tuh adalah record data trend index pendidikan by yang tertinggi dari tiap pulau. Jadi memang sebelumnya dari kita itu ngupload indeks pendidikan di tiap pulaunya dan didapatlah hasil bahwa Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Bali, NTT, NTB gitu ya. Kalau Bali, NTT, NTB kan memang satu provinsi satu pulau gitu, tapi memang seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu ini didapat dari hasil plottingan yang memang kita tidak tampilkan di sini. Jadi memang langsung kita pick by memang yang udah dianalisis sebelumnya, tapi tidak dicantumkan di sini gitu. Dan didapat hasil seperti ini, dimana yang paling tinggi itu adalah tetap di DI Jogja. Dan ternyata ada yang menyamai, bukan menyamai ya, dari Acehnya juga ternyata masih jauh gitu. Mungkin kalau misalkan di sini ada DKI, mungkin DKI bakal tetap stay bersama DI Jogja di atas gitu. Dan beberapa yang di bawah, nanti kita bisa lihat di sini posisi Jawa Barat itu ada di sini, 4 terendah gitu ya, bersaing dengan Papua Barat, kemudian NTT, dan juga NTB gitu ya. Disinilah level pendidikan, indeks pendidikan di 2010 sampai 2018 di pulau di Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Ini ada analisisnya dan kemudian ada kesimpulannya, bisa dibaca seperti itu. Kemudian
Nah, ini ada analisis dataset jumlah SMP dan SMA Provinsi Jawa Barat. Di sini tuh yang paling tinggi itu di swasta di Kabupaten Bogor yang memang jumlah SMP negeri dan swastanya itu kita bandingkan gitu ya. Dan ini juga udah dinormalisasi bayaran rata gitu ya. Jadi memang seperti ini gitu plottingannya, dan memang sekolah swasta itu memang jauh lebih banyak gitu di per kabupaten kotanya gitu dibandingkan negeri. Dan yang paling banyak itu ada di Bogor. Dan ini adalah menghitung rata-rata jumlah sekolah di SMA negeri atau dan swasta, dan terlihat sama Bogor juga masih lebih banyak gitu ya. Namun memang nggak sebanyak SMP ya. SMP itu bisa sampai 600, sedangkan SMA itu cuma sampai 140-an yang paling tingginya. Seperti itu untuk analisisnya. Untuk deskripsinya juga bisa dilihat di sini. Kita lanjut lagi ke yang lain. Itu ada di jumlah gurunya. Kita plot di sini. Nah, ini memang plotnya memang saya bisa diperbaiki lebih lanjut gitu ya, karena kita berkolaborasi dalam tim. Jadi memang ada bagiannya memang apa ya, kurang belum sempurna gitu. Tapi intinya seperti ini. Dan ya lagi-lagi dan lagi gitu ya, karena Bogor itu dia sekolahnya lebih banyak, maka jumlah gurunya juga di sini tuh terdeteksi lebih banyak gitu. Dan tentunya ini sebenarnya bukan yang menjadi perhatian utama ya, justru yang menjadi perhatian utama adalah yang kecil-kecil ini gitu ya. Memang jumlah sekolahnya dikit, kemudian jumlah gurunya juga sedikit, seperti itu ya. Dan juga memang dia tuh indeks pendidikannya rendah gitu. Nah, ini ya untuk jumlah guru SMP tinggi per tahun ajarannya. Ini by per tahun ajarannya ya. Kan di bawah itu ada jumlah SMP terendah. Ini guru SMP. Tot ini tertinggi, yang ini terendah. Nah, ini jumlah guru SMA per tahun ajaran di berbagai daerah. Saya lihat sama si Kabupaten Bogor yang memimpin. Kemudian ini top 8 kabupaten kota teratas, dan ini top 8 kabupaten kota terendah. Jadi kalau misalkan stakeholder bisa berfokus di kabupaten terendahnya gitu. Seperti itu untuk analisis jumlah guru. Nah, kemudian ada analisis sebentar, ini aku udah selesai ya, itu ada lagi ya, indeks pendidikan di kabupaten kota tuh masalah. Oh iya, yang kabupaten kotanya belum ya, betul sekali ya. Kita analisis sedikit untuk kabupaten kotanya karena fokusnya kan Jawa Barat gitu ya. Nah, untuk kabupaten kota sendiri analisisnya dapat seperti ini gitu ya. Ini adalah top 10 dengan indeks pendidikan tertinggi gitu ya. Dan didapat di sini hasil plotnya itu adalah seperti ini. Dimana yang paling tinggi itu adalah di yang coklat di 2022 ini. Nah, untuk kotanya itu sendiri, kabupaten kota di Jawa Barat itu datanya itu mencakup sampai 2022. Dan bisa dilihat mungkin kalau misalkan kita korelasiin dengan apa namanya, kalau kita korelasikan dengan indeks pendidikan di provinsi mungkin cuma bisa relate di 2018 saja, tapi untuk single dari kabupaten kota itu bisa dianalisis sampai di 2022. Dan bisa dilihat untuk yang coklat adalah kota Bekasi yang paling tinggi untuk di 2022-nya. Jadi golongannya emang ada 4 tertinggi teratas gitu, ada di kota Bekasi, kota Bekasi, kota Depok, kemudian di kota Bandung, dan juga kota Cimahi. Dan yang tertinggi tapi apa ya maksudnya, tertinggi tapi ya masih agak bawahan lah gitu, itu ada di Kabupaten Bekasi dan Kota Banjar. Tapi ya ini tetap golongannya masih yang tertinggi gitu, walaupun mereka yang di bawah gitu ya. Kita bisa masuk ke yang memang jadi concern atau apa ya, titik yang ingin dicari gitu, itu yang terendahnya gitu, sebagai stakeholder melihatnya ingin dibenahi gitu. Nah, ini terendahnya dia emang agak mepet-mepet garisnya, dan memang yang bisa dilihat di sini Indramayu itu yang memang agak mencolok gitu di bawah ya.
Namun memang di 2022 itu yang paling bawahnya itu ternyata dipegang oleh Subang. Ya, daerah Indramayu dan Subang. Kemudian yang tertinggi dari yang terendah itu ada Purwakarta. Gitu. Jadi memang daerah-daerah ini yang memang harus jadi perhatian pemerintah gitu. Ya, untuk indeks pendidikan kabupaten kota seperti ini. Kemudian tadi udah jumlah SMP SMA, jumlah guru. Nah, ini yang harapan nama sekolah. Kita pakai heat map untuk digambarkannya. Nah, untuk heat mapnya sendiri bisa dilihat panduannya di sebelah kanan untuk color palette-nya, warnanya gitu. Karena semakin tinggi itu semakin baik gitu ya, dan semakin rendah itu berarti dia semakin harapan lama sekolahnya berarti kan semakin apa ya namanya, semakin nurun gitu ya. Nah, misalkan kita lihat di sini harapan lama sekolahnya itu di Kota Bandung misalkan tadi top ya, indeks pendidikan kota kabupaten itu 14,2 gitu. Kemudian di Kota Bekasi juga 14,1 yang menjadi top 1 indeks pendidikan gitu. Dan beberapa daerah lain yang seperti Indramayu tadi, kemudian Subang itu memang rendah gitu di 11,9 dan beberapa di 12 komaan. Seperti itu. Kemudian kita plot juga di visualisasi top 10 teratasnya. Nah, ini ya, Kota Bandung, Ciamis, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi. Jadi memang selinear gitu ya dengan yang diplot di indeks pendidikan kabupaten kota tadi gitu. Untuk si harapan anak sekolah. Dan kemudian di harapan anak sekolah terendahnya dari 2018 sampai 2023. Mungkin kalau misalkan kita kaitkan di yang indeks kabupaten kota itu berarti kan dia range-nya dari 2010 ke 2022. Berarti yang bisa dianalisis itu di 2018 sampai di 2022 seperti itu. Nah, ini yang terendahnya gitu ya. Subang, Garut, Cianjur, Pangandaran, Purwakarta. Nah, ini terendahnya gitu ya. Kemudian ya ini ada analisis singkatnya. Kita bisa lanjut ke yang lain. Oke. Kita bisa lihat di sini rata-rata lama sekolah ini udah ya tadi ya. Oke, ini dia. Analisis visualisasi angka melek huruf digambarkan dengan heat map juga, dimana angka melek hurufnya itu semakin ke atas berarti persenannya semakin tinggi gitu. Contoh misalkan di Kota Bekasi, kita coba cari. Nah, ini Kota Bekasi, kita bisa lihat di 3 tahun gitu ya, 2020, 2021, 2022 itu Kota Bekasi itu selalu bagus gitu ya, mendominasi gitu di angka 99 terus gitu. Sedangkan beberapa yang jelek seperti Kabupaten Cirebon misalkan ataupun di Indramayu nih yang memang tadi di indeks pendidikannya itu jelek gitu. Nah, ini ada di angka 92-92% gitu. Jadi apa ya, acuannya itu dari ini kan, kalau si angka melek huruf ini dari berapa banyak persenan populasi penduduk di kabupaten tersebut atau kota tersebut yang melek huruf memang. Dan didapat bahwa Indramayu itu cuma ada 92,9% nih di 2020, atau di 2022-nya 92,3%. Berarti masih ada sekitar 7,7% ya, 7,7% warga Indramayu yang belum melek huruf seperti itu. Nah, ini tentunya bisa jadi perhatian pemerintah gitu. Kemudian ditampilkan juga top 10 teratasnya, dan tentunya menjadi perhatian adalah top 10 nya seperti itu untuk analisisnya. Dan kemudian ini ada analisis dan visualisasi dari data set tingkat pengangguran terbuka gitu ya di kabupaten kota Jawa Barat gitu ya. Jadi memang fokusnya itu di kabupaten kota gitu ya. Dan datanya juga sama dari 2018 sampai 2023 juga, cuman memang kalau dikaitkan dengan indeks kembali lagi di 2018 di 2022. Jadi digambarkan dengan heat map juga dengan normalisasi persen di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Dan memang lagi-lagi yang terhighlight itu ya Kabupaten Ciamis, Majalengka, Pangandaran, dan pengangguran. Tapi memang pengangguran apa ya,
mungkin agak sedikit berbeda seperti indeks pendidikan segala macam, tapi perbedaannya memang nggak jauh ya. Contoh misalkan kita ambil lagi contoh di Kota Bekasi. Nah, tingkat penganggurannya itu nggak ya seperti inilah 99, 8, 10, 10, 8, 7 gitu. Berarti kan kalau misalkan persenannya semakin turun, berarti kan semakin bagus gitu ya, pastinya gitu ya, karena kan tingkat pengangguran gitu, seperti itu. Jadi memang di kota-kota itu tuh memang sepertinya lebih tinggi gitu tingkat penganggurannya, ataupun di kabupaten yang memang ramai orangnya gitu ya. Jadi ini bisa analisis apa ya, pertimbangan lainnya gitu ya, bahwa menjamin pendidikan yang bagus di daerah tertentu itu tidak bisa menjamin juga penganggurannya gitu. Untuk tingkat pengangguran ini kadang banyak yang mereka itu fasilitas pendidikannya itu terjamin, tapi dalam perihal mendapatkan pekerjaan belum tentu itu untuk menjamin gitu. Jadi yang kita lihat itu di sananya, seperti itu. Nah, ini top 10 tingkat pengangguran terbuka tertinggi ada di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi. Kemudian di terendahnya ada di daerah-daerah yang memang tadi ternyata itu apa ya, daerah-daerah yang memang tertinggal dari skala indeks pendidikannya gitu ya. Di Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Majalengka gitu. Seperti itu. Main berbanding terbalik gitu ya untuk analisisnya. Kemudian yang dua terakhir adalah pengaruh jumlah sekolah dan jumlah guru terhadap rata-rata lama sekolah. Kita kombinasikan gitu ya. Beberapa query yang cukup kompleks saya rasa. Nah, dan didapat table of correlation-nya seperti ini gitu ya. Dan dimana ini kan berarti kalau ini tuh jumlah SMP dengan jumlah SMP, ini jumlah tuh kalau misalkan ini kan sama data jadi kurasa sama. Tapi kita bisa lihat jumlah SMP dengan jumlah SMA, SMP dengan SMA itu berkorelasi. Kemudian jumlah guru SMP dengan jumlah SMP itu segini gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ada yang berkorelasi dan memang ada yang tidak gitu ya. Tapi yang memang kita lihat itu adalah misalkan jumlah SMA berarti dengan jumlah guru SMA, berarti dia dapat 0,76. Kemudian jumlah SMP dengan jumlah guru SMP, seperti itu. Nah, mungkin itu. Kemudian di bawahnya lagi yang terakhir adalah analisis di bagian angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dengan indeks pendidikan. Dan kita dapat ini persebaran ya, untuk diagram persebaran seperti ini bentuknya gitu. Dan kita bisa lihat gitu ya, di sini kan ada singkatannya nih, KBDG Kabupaten Bandung. Nah, kita tinggal cari nih di sini dia KTDRK apa ini, kota berarti ya, kota. DPK tuh Depok kan, ini lumayan tinggi gitu ya. Dan korelasinya berarti kan memang lumayan tinggi, indeks pendidikannya tinggi, kemudian angka melek hurufnya juga tinggi gitu, karena grafiknya itu semakin ke kanan ya, jadi yang bagus itu semakin ke kanan dan juga semakin ke atas gitu ya. Dan di sini yang paling bawah itu adalah KIDM. KIDM itu adalah Indramayu ya. Udah mah apa kita istilahnya, rata-rata indeks pendidikannya kecil dan angka melek hurufnya juga kecil gitu. Jadi ya memang yang stakeholder atau pemerintah gitu ya, kita sebenarnya yang menjadi perhatian itu adalah yang memang yang di bagian bawah ini gitu ya. Ada Indramayu, kemudian KCR. KCR itu berarti Cirebon, kemudian SBG. SBG itu berarti KSBG Subang ya. Karawang ini ya, Kabupaten Karawang. KMJL ini apa ini? Oh, MJL ya. Majalengka. Nah, yang seperti ini yang memang butuh perhatian yang lebih gitu lah, seperti itu. Di sini juga ada penjawaban pertanyaan nomor 4 gitu ya. Jawab juga dan bisa dibaca gitu. Nah, mungkin seperti itu gitu ya analisis dari eksplorasi data analisis pengaruh fasilitas dan sumber daya pendidikan terhadap indeks pendidikan di Jawa Barat.
Oke, seperti itu analisis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.